Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Taisir Mustalah Hadis, di mana kemarin kita sudah membahas sedikit tentang nubdah tarikhiyah, sedikit tentang sejarah dan perkembangan dari ilmu hadis ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan pada buku PDF-nya tentang Ashhur al-Musannafati fi ilmil hadis. Ashhuru al-Musannafati fi ilmil hadis, pada halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, Ashhurul Musannafati fi ilmil hadis, karangan-karangan yang masyhur dalam ilmu hadis. Yang pertama, Al-Muhadditsu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Yang pertama judulnya Al-Muhadditsu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Sannafahu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi al-mutawaffa sanata 360 hijriyatan, lakinnahu lam yastaw'ib abhath al-mustalahi kullaha, wa hadha sya'nu man yaftatihu at-tasnifa fi ayyi ilmin ghaliban. Kitab ini ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi, yang beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Tetapi buku ini tidak mencakup pembahasan ilmu hadis secara keseluruhan, dan ini biasa ya, karena memang biasanya yang ditulis dalam sebuah fan ilmu tertentu, dalam bidang ilmu tertentu, itu pasti seperti ini. Artinya belum lengkap secara keseluruhan, hanya mencakup sebagian saja, dan itu akan disempurnakan selanjutnya oleh para pengarang-marang setelah beliau. Itu beliau ya, Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, yang dikarang oleh Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman ibnu Khallad Ramah-Hurmuzi, meninggal pada 360 Hijriah. Kemudian yang kedua, Ma'rifatu Ulumil Hadis. Sannafahu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi al-mutawaffa sanata 405, lakinnahu lam yuhadzab al-abhatha wa lam yurattibha at-tartiban al-fanniyya al-munasibah. Yang kedua judulnya Ma'rifatul Ulumul Hadis, dikarang oleh Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi, atau kita singkat saja dengan Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Jadi ini juga sesuai dengan urutan tahun. Kalau tadi Ar-Ramah-Hurmuzi meninggal 360, beliau meninggal 405. Ini juga sesuai dengan urutan tahun dibuatnya kitab ini ya. Jadi dari yang paling awal sampai yang selanjutnya. Artinya paling dekat tahunnya dengan pembuatan kitab sebelumnya. Setelah itu baru muncul Ma'rifatul Ulumul Hadis ini, tapi disebutkan di sini lakinnahu lam yuhadzab. Jadi pembahasannya tidak tertata bagus dan tidak disusun dengan susunan yang bagus. Walam yurattibha at-tartib al-fanni al-munasib. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Judulnya Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Sannafahu Abu Nu'aymin Ahmad bin Abdullah Asbihani al-mutawaffa sanata 430 hijriyatan, istadraka fihi ala al-Hakim ma fatahu fi kitabih Ma'rifati Ulumil Hadis min qawaidi hadzal fanni, lakinnahu taraka al-asya'a yumkinu lil muta'aqqibi ay yastadrikuha alaihi aidan. Dikarang oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbihani, yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Tujuan dari kitab ini adalah untuk menyusulkan apa-apa yang dilewatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang yang sudah kita sebutkan nomor 2 sebelumnya.
dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis. Tetapi kitab ini juga masih meninggalkan banyak hal yang kemudian akan dilengkapi oleh para penulis-penulis selanjutnya. Kemudian yang keempat, Al-Kifayatu fi ilmi riwayah. Sannafahu Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Mashhur Al-Mutawaffa sanata 463 Hijriyatan, wa huwa kitabun hafilun bi tahriri masaili hadzal fan wa bayani qawaidir riwayah, wa yu'addu min ajalli masadiri hadzal ilm. Dikarang oleh Abu Muhammad Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi, atau kita sebut dengan Al-Khatib Al-Baghdadi saja. Sangat masyhur beliau ini, meninggal pada 463 Hijriah, dan kitab ini kitabun hafil, kitab yang banyak berisi tentang ilmu ya. Atau kitabun hafil bisa bermakna juga kitab yang sudah diterima oleh kalangan masyarakat pada waktu itu, bitahriri masail hadzal fal, dan beliau menulis dengan penulisan masalah-masalah pada bidang keilmuan ilmu hadis ini, dan juga penjelasan tentang qawaid ar-riwayah. Jadi semakin berkembang, dan disebutkan di sini wa yu'addu min ajalli masadiri hadzal ilm, dan kitab ini dianggap paling agungnya sumber dari ilmu ini, yang dikitab oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Kemudian yang kelima, Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Sannafahu Al-Khatib Al-Baghdadi aidan, wa huwa kitabun yabhathu fi adabir riwayah kama huwa wadihun min tasmiyatihi, wa huwa faridun fi babihi qayyimun fi abhathi wa muhtawayatihi. Kitab ini dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi juga, dan ini kitab yang membahas tentang adabur riwayah, hanya membahas tentang adab-adab riwayatan hadis. Dan ini jelas dalam judulnya ya, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Wa huwa faridun fi babihi, dan kitab ini adalah salah satu kitab yang menyendiri dalam pembahasan ini. Artinya belum ada orang yang menulis tentang adabur riwayah pada waktu itu di zaman beliau. Qayyimun fi abhathi wa muhtawayatihi, sangat bernilai tinggi pada pembahasan dan konten-kontennya. Jadi menulis khusus tentang adabul riwayah, dan ini termasuk salah satu karangan awal tentang adabur riwayah, adab-adab dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Al-Ilma'u ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sima'. Judulnya Al-Ilma' ila ma'rifati usulir riwayah wa taqyidis sima'. Sannafahu Al-Qadi Iyad Ibnu Musa Al-Yahsubi Al-Mutawaffa sanata 544, wa huwa kitabun ghairu syamilin li jami'i abhathil mustalahi, bal huwa maksurun ala ma yata'allu bi kayfiyati tahammuli wal ada'i wa ma yatafarru anha, lakinnahu jayyidun fi babihi hasanun tansiqi wat tartibi. Yang keenam adalah kitab Al-Ilma' ila ma'rifati usulir riwayah dan taqyidis sima'. Dikarang oleh Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi, meninggal pada tahun 544 Hijriah, dan kitab ini tidak meliputi seluruh pembahasan dalam ilmu mustalah hadis, tetapi dia hanya mencukupkan dengan kaifiyah at-tahammul wal adab. Oh, bukan, maksudnya bal huwa maksurun ala ma yata'alluqu bi kaifiyati tahammul wal adab, tetapi bahkan kitab ini ada kekurangan dalam bab at-tahammul wal adab, bagaimana menyampaikan dan menerima hadis. Tetapi disebutkan lakinnahu jayyidun fi babihi, kitab ini bagus dalam pembahasan ini ya, dan bagus dari segi at-tansik wa tartib. Cara tertibnya sudah cukup bagus dari kitab ini. Saya juga belum mengoreksi kitab ini berdasarkan yang sudah diteliti oleh pengarang kitab ini, yaitu Dr. Mahmud At-Tahan. Kemudian yang ketujuh, ma la yasa'ul muhaddis jahluhu. Sannafahu Abu Hafsin Amr ibn Abdul Majid Al-Mayanaji
al-mutawaffa sanata 580 hijriyatan wa huwa juz'un shaghirun laisa fihi kabirul faidah. Kemudian yang ketujuh, kitab yang berjudul Ma la yas'ul muhaddits jahluhu, ditulis oleh Abu Hafiz Amr bin Abdul Majid Al-Mayanaji, meninggal pada tahun 580 Hijriah, tetapi ini adalah kitab yang kecil dan di dalamnya tidak terdapat faedah yang banyak. Kemudian yang nomor 8 kita lanjutkan, ulumul hadis. Sannafahu Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri al-Mashhur bi Ibn Salah al-Mutawaffa sanata 643 Hijriyatan, wa kitabuhu hadza masyhurun bainan nas bi muqaddimati Ibn Salah wa huwa min ajwadil kutubi fil mustalahi jama'a fihi muallifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min kutubil khatib wa man taqaddamahu fakana kitaban hafilan bil fawaid lakinnahu lam yurattabhu ala al wad'il munasib li'annahu amlahu syai'an fa syai'an wa huwa ma'a hadha umdatu man ja'a ba'dahu min al ulama'i fakam min mukhtasarin lahu wa nazimin wa mu'aridin lahu wa muntasirin. Yang kedelapan ini kitabnya berjudul Ulumul Hadis yang dikarang oleh Abu Amr Utsman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri yang masyhur dengan Ibnu Salah, meninggal pada tahun 643 Hijriah, dan kitabnya ini masyhur di kalangan orang-orang dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi kalau kita sebut dengan Muqaddimah Ibnu Salah, maka kitab ini yang berjudul dengan Ulumul Hadis judulnya, tapi lebih terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Dan disebutkan di sini adalah min ajwadil kutub fil mustalah, termasuk paling bagusnya kitab dalam mustalah hadis. Di sini Ibnu Salah menuliskan apa-apa yang tidak ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, termasuk yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan orang-orang sebelumnya beliau. Dan kitab ini adalah kitab yang penuh dengan faidah-faidah, yang dipenuhi dengan faidah-faidah, tetapi juga disebutkan di sini kekurangannya lam yurattibhu alal wad'il munasib, tidak ditertibkan, tidak ditulis dengan peletakan yang sesuai. Kenapa disebutkan di sini li'annahu amlahu syai'an fa syai'an, karena kitab ini diimlakan, dituliskan sedikit demi sedikit. Walaupun demikian, kekurangan dari segi sistematika penulisan, tetapi disebutkan di sini wa huwa ma'a hadza umdatu man ja'a ba'dahu minal ulama. Tetapi kitab ini tetap menjadi umdah. Umdah itu menjadi pegangan, rujukan utama bagi orang setelah beliau. Makanya kitab Ibnu Salah ini dibuat mukhtasar, dibuat ringkasannya. Fakam min mukhtasarin lahu, berapa banyak dari ringkasan dari Ibnu Salah ini. Wa nazimin, dibuat nazam. Wa mu'aridin lahu, dan ada juga orang yang tidak setuju dengan konsep ulumul hadis oleh Ibnu Salah, dan juga wa muntasirin, dan juga orang-orang yang membela beliau. Jadi, menunjukkan kitab ini jadikan kitab itu diketahui punya efek atau tidak dilihat dari reaksi daripada masyarakat. Banyak yang menerima, banyak juga yang menolak, banyak yang mensyarah. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini termasuk kitab yang fenomenal ya. Kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini dalam bidang ulumul hadis, dan sebutkan di sini dia adalah umdah. Baru setelah Ibnu Salah ini akan ada kitab-kitab yang sebenarnya menjadi ikhtisar, menjadi ringkasan dari kitab-kitab Ibnu Salah ini. Berikutnya At-Taqribu wa Taisiru li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir yang sannafahu Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi yang ada di pengarang kitab At-Taqrib ini namanya adalah Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sedangkan Imam Nawawi yang pengarang kitab yang masyhur dari Indonesia itu namanya adalah Imam Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Al-Jawi. Kalau yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin dan kitab At-Taqrib ini namanya adalah Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi teman-teman bisa membedakan antara Imam Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, dan Imam Nawawi Al-Bantani,
pengarang kitab yang berasal dari Nusantara itu. Al-Mutawaffa sanata 677, meninggal pada 672 Hijriah. Wa kitabu hada ikhtisarun li kitabi ulumul hadis, dan kitab ini adalah mukhtasar, ringkasan dari kitab ulumul hadis Ibnu Salah. Mukhtasarnya dari kitab Ibnu Salah. Judulnya At-Taqrib ya, lebih terkenal di kalangan ulama dengan At-Taqrib. Wa huwa kitabun jayyid. Ini adalah sebuah kitab yang bagus, lakinnahu mughlaqul ibarah ahyanan, akan tetapi mughlaqul ibarah. Mughlaq itu makna asalnya adalah tertutup. Maksudnya ibarahnya susah dipahami, ahyanan kadang-kadang ada beberapa ibarah dalam kitab ini yang susah dipahami. Kemudian yang ke-10, Tadribur Rawi fi Syarhi Taqribin Nawawi, adalah kitab Tadribur Rawi, syarah dari Taqrib An-Nawawi, syarah dari kitab sebelumnya. Sannafahu Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, dikarang oleh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, meninggal pada 911 Hijriah. Wa huwa syarhun li kitab Taqrib An-Nawawi, dan ini adalah syarah bagi kitab Taqrib An-Nawawi, syarah dari kitab sebelumnya. Kama huwa wadih min ismihi, yang jelas penamaan dalam namanya ya. Jama'a fihi muallifuhu minal fawaid asy-syai' al-katsir, ditulis dalam kitab ini oleh pengarangnya faedah-faedah yang sangat banyak. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi selanjutnya untuk melengkapi kitab-kitab yang masyhur dalam bidang ulumul hadis. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari kitab Taisir Mustalah Hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.